Ya, wes. Jadi gini teman sekalian, sebelum saya minta ke beliau ya, yang memimpin Politeknik di Bangkalan di Madura, Jampang di Madura ya, gini. Jadi ini yang Anda perhatikan bukan lagunya, yang Anda perhatikan itu bahwa Indonesia itu punya kesanggupan untuk merajut seluruh dunia menjadi satu kesatuan. Itulah. Anda tahu ada yang namanya gerakan Freemason, Illuminati, bagian dari Zionisme internasional itu kan cita-citanya satu dunia menjadi satu negara dan satu bangsa, ya. Tapi mereka tidak punya kemampuan budaya. Mereka tidak punya orang ngerti cara ngeracik, orang ngerti. Mereka itu hanya kekuasaan dan uang saja. Ya. Tapi kalau Indonesia itu punya segala macam bahan untuk mamayu hayuning bawono, untuk rahmatan lil alamin. Nah, Anda meskipun Anda kuliah soal kapal, Anda harus punya ini nyun sewu Pak, ini cara berpikir kita harus sedikit kita rubah ya. Tadi saya mau mencontohkan kepada beliau, hidup itu tidak seperti universitas. Universitas itu kan onok ruangan besar, terus onok kamar fakultas-fakultas. Kan gitu, ada ruang ekonomi, ada ruang sospol, ada ruang gitu ya. Enggak gitu, hidup itu ruangannya sama, siapa saja ruangannya sama, cuman pintu masuknya beda-beda. Ada pintu visipol, ada pintu MIPA, ada pintu ekonomi, pintu hukum. Jadi sebenarnya tidak ada fakultas dalam kehidupan, meskipun secara akademis kita memerlukannya. Yang ada adalah komprehensi 1, komprehensi 2, komprehensi 3, 4, 5 dan seterusnya. Komprehensi 1 misalnya komprehensi ilmu yang menyeluruh yang disebut universalitas, yang dirumuskan jadi universitas, tapi titik beratnya adalah ekonomi. Ini pintu yang sini. Ini ilmu yang lengkap juga tapi titik beratnya sosial. Ini ilmu lengkap juga tapi titik beratnya teknologi. Kan gitu. Tapi tetap komprehensi, tetap kelengkapan gitu loh teman sekalian. Nah, Anda ikut orang barat yang sudah terlanjur membuat sistem persekolahan seperti sekarang ini. Dan dulu ini 20 tahun yang lalu beliau pernah mendengarkan saya ceramah di depan forum rektor. Ketika itu saya sudah rektor, wah rektor banget waktu itu. Terus sekitar 20 tahun yang lalu awakmu gurung lahir ya. Itu saya mengatakan ini nggak ada di Indonesia itu, universitas itu nggak ada, yang ada paguyuban fakultas-fakultas. Paham nggak? Yang ada itu fakultas-fakultas. Nggak ada orang kuliah, yang ada itu orang melakukan juz'iyah. Jadi kalau Anda di fakultas A itu Anda mempelajari sesuatu secara eksklusif, yang tidak tahu menau mengenai sesuatu yang lain yang juga eksklusif, benar ya? Apalagi sekarang ada jurusan yang lebih sempit lagi, ada dokter spesialis gusi kiwal nisor. Wes, siapa? Menimena ono spesialis kuping kiri bagian kopok gitu. Aku wis suwe gak gurung kata kopok itu. Kon kok hafal berarti kopoken kan ya. Jadi gini Mas, kalau mau ngomong sehari-hari Pak Nyun Sewu ya, ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, ada orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, yang keempat ada orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Nah, ini seorang generalis biasanya yang terakhir itu, tapi dia tahu banyak tentang banyak hal. Yang terjadi di kampus adalah orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kedokteran ya wis, kon ngerti kedokteran tapi dikon ngliwet gorong karuan iso. Gitu mboten. Yang kita butuhkan sesungguhnya adalah orang yang punya kemampuan untuk hidup. Seperti tentara Indonesia, musik Indonesia itu gitu. Tentara Indonesia itu perang ya iso, gelut ya iso. Oh, nyanyi iso, selawatan iso, dandani gendeng iso, momong bayi iso, ndulang bayi iso, masak iso, maka tentara Indonesia itu juara di mana-mana. Masih fasilitasnya sangat rendah. Tembak tepat di Australia mereka juara umum. Dan kalau mereka tugas di Timur Tengah, di Syria, di mana mereka sangat dicintai oleh rakyat di sana, karena sembarang iso. Gelut ya kendel. Nggak ada penculikan kalau tentara Indonesia
menangani penculikan mesti dadale musuh wong kene. Karena kalau tentara lain sangat rasional, tentara Indonesia rasional plus. Jadi misalnya tentara Amerika, jadi Anda tahu Kopassus itu melebihi, kualitasnya melebihi Green Beret Amerika, melebihi marinir Amerika. Ya, Kopassus itu nomor 2 sedunia, gitu. 3 besar, 2 besar bahkan. Karena dia plus, jadi ingin misalnya ono penculik kapal di Sandera, terus tim dari Indonesia didatangkan ke sana, itu didelok ngene, nek tentara Amerika enggak, belum bisa ini. Waduh, sak jam belum bisa. Ini soalnya begini. Waduh, 2 jam gorong iso. Kesuwen arek-arek terus mikir, kesuwen gitu ya. Selak. Terus wis apa ya, bismillah ya. Ha, ngono deh ya. Bondo bismillah iki lho sing sak donya gak duwe. Nggih ta mboten? Wis ya bismillah ya. Iya wis ayo wis bismillah wis. Engko apa jare wis. Ngono ta? Iya ta? Nggih ta mboten? Itulah bangsa Indonesia, itulah bonek. Gitu ya teman-teman sekalian. Kita punya potensi seperti itu. Kita tuh punya tata nilai yang ekstra. Kenapa kok mbembet negara niki? Kenapa kok koyok-koyok kene iki kalah di segala bidang? Nggak tax amnesty wes kene iki ngemis nang maling sing mencuri harta kita sendiri, malah saiki sing bati Singapura. Gitu loh. Targetnya di bawah 2%, 3%. Kan gitu. Apa kok pengurusnya itu kok gak beres-beres? Padahal pemainnya top-top kabeh. Karena kepengurusannya ndak beres-beres, pemainnya ya rasa-rasa main. Akhirnya bal-balan sambil dodolan. Enggak, ya bal-balan karo kon gak butuh gara ya. Dan seterusnya. Dan itu terjadi tidak hanya di kesebelasan olahraga, tapi terjadi di segala bidang, Pak. Jadi itulah sebabnya kita membutuhkan pemahaman mengenai negara sarung ini. Nah, dan tadi kan Pak, kita sudah persembahkan, Mbak Nia tadi membawakan satu syair Madura. Yang membikinkan syair itu adalah Pak Zawawi Imron. Bila nyabe, ya. Ampun edede, panekah kasta. Bila nyabe ampun edede, panekah kasta. Setade pade. Bener Pak itu, bener Pak ya. Wah, itu bener sip ya. Ketebang pote mata ya toh. Apa Pak? Terusnya Pak? Terus apa? Gitu ya. Gimana? Jadi tadi kan kita sudah urun sama Anda. Kita itu jangan dipikir kalau saya ngerasani Madura itu berarti saya itu gimana kan. Tidak, Madura itu saya bilang tadi, saya ceritain sama beliau. Dulu ketika kita memperjuangkan supaya Mega memimpin PDIP itu di Surabaya di asrama haji, itu yang berjuang subversi itu Gus Dur, saya sama Eros Jarot. Subversi jadi di luar resmi kongres luar biasanya. Jadi kita dari belakang sampai aku ditangkap tentara barang waktu itu. Nah itu Megawati yang akan kita jadikan ketua itu tase itu tak delei jimat teko Madura. Jadi nang dindi ku ono jimat Madura ning tase Bu Mega itu. Ngono. Saya pernah memakai rompinya Bung Karno, jaketnya Bung Karno yang ono ngene-ngene niku, ono iki gede-gede. Itu juga bikinan Madura. Raja Induk itu Raja Madura. Jadi Madura itu sangat saya sayang. Jadi jimat-jimat itu akeh ketika Madura. Dan saya bilang Madura itu aja meneh kok jimat. Wonge iku lho jimat. Madura adalah jimat karena Madura itu bukan pulau. Madura itu sebuah kapal besar yang terdampar dulunya. Kau gak percaya? Iku kapal iku. Biyen kayu nih sore iku. Le mulane kan tanahnya kering karena dia tidak nembus sampai bawah. Lho iki temenan gak percaya duduk dhewe. Itu kapal, Madura itu kapal dan itu jimat kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas dalam kehidupan. Mawayu Hayuning Bawono. Pada suatu saat, bangsa kita akan mulai memahami pilah-pilah antara rakyat, negara, dan pemerintah. Sampai hari ini kita masih belum benar-benar beradab karena membiarkan posisi rancu antara negara dengan pemerintah. De facto kepegawaian bangsa ini adalah pegawai sipil pemerintah, sehingga konsentrasi ketaatan mereka adalah kepada atasan dalam struktur kepemerintahan, bukan ketaatan kepada undang-undang negara, apalagi pengabdian kepada juragan agung yang bernama rakyat. Nanti akan ada masa di mana mereka bertransformasi menjadi pegawai sipil negara yang prinsip kewajibannya adalah menjalani pelayanan atau pengabdian kepada rakyat. Transformasi kesadaran juga akan berlangsung pada pemahaman untuk membedakan antara pejabat negara dengan pejabat pemerintah, antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah, aset negara dan aset pemerintah, bahkan kas negara dengan kas pemerintah. Umpamanya badan usaha milik negara tidak menyetorkan penghasilannya kepada kas lembaga negara, bukan kepada Kementerian Keuangan di jajaran pemerintahan. Sederhananya, bangsa ini akan menyadari beda antara keluarga dengan rumah tangga, antara kepala keluarga dengan kepala rumah tangga, termasuk antara almari kas negara dengan laci kas rumah tangga, juga antara bendahara dengan kasir. Minimal bangsa ini nanti akan belajar kepada Tribhuwana Tunggadewi, pemikir dan pengarif kebesaran Majapahit, kepada Hayam Wuruk dan Gajah Mada dalam hal tata kelola kesejahteraan rakyat juragan mereka. Pilihan kata pemerintah sendiri durhaka dan potensi dosa horizontal vertikalnya sangat besar. Mereka suatu kelompok dari hamparan rakyat yang dipilih untuk menjadi pelayan, yang digaji, difasilitasi dan dijamin hidupnya. Tidak ada jenis logika apapun di dunia dan akhirat yang bisa menerima dan melegalisir bahwa mereka berhak memerintah. Masyarakat warung kopi pun tahu bahwa yang memerintah adalah yang menggaji dan yang diperintah adalah yang digaji. Bangsa ini masih terbalik-balik tata letak saraf-saraf di otaknya. Rakyat mengangkat orang yang dibayar paling mahal dan diumumkan sebagai RI 1. Bahkan dihayalkan sebagai orang besar, dikerumuni dengan membungkuk-bungkuk, ditahayulkan sebagai satri, piningit dan diharapkan sebagai ratu adil. Padahal dia adalah TKI 1. Orang besar ditanggung jawabi bayarannya oleh Allah karena totalitas iman dan pengabdiannya. Satria piningit disutradai oleh Tuhan ada tidaknya, hadir tidaknya, serta kapan waktunya. Ratu adil adalah setiap manusia yang memfokuskan hidupnya melakoni apa saja di jalur keadilan. Dahulu FOC membuat lembaga Pangreh Praja dan Pamong Praja. Yang pertama ditugasi mengurus segala hal di rumah tangga keraton. Yang kedua diperintah untuk mengurusi segala hal yang menyangkut kehidupan kaula atau
Sampai semodern ini tidak ada kata yang mendekati kebenaran prinsipilnya kecuali rakyat. Bangsa ini dihina dan menghina dirinya sendiri dengan menerima sebutan rakyat. Bangsa kita mau disebut dan rela menyebut dirinya rakyat, padahal mereka tidak berkedaulatan dan hampir selalu ditipu daya atau minimal disogok untuk soal-soal kepemimpinan. Kita rela ditipu daya untuk mengkerdilkan diri sendiri dengan meyakini bahwa Jawa adalah suku, sebagaimana Bugis, Batak, Minang, dan lain-lain. Kemudian kita dibodohi bahwa suku-suku itu terkumpul menjadi bangsa Indonesia. Padahal kita adalah kumpulan bangsa-bangsa dengan segala macam persyaratan terpenuhinya untuk itu. Di tengah posisi kolonialis, para pemuda bersumpah berbahasa satu bahasa Indonesia. Dan sejak itu bahasa-bahasa bangsa seantero Nusantara yang sudah membangun peradaban besar berabad-abad lamanya, kita yakini harus kita tinggalkan, kita sekunderkan, kita marginalkan. Padahal yang disebut bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu pasar yang dipakai oleh kaum pedagang regional di Batavia. Punyakah kaum cendekiawan metode untuk mengukur seberapa besar defisit sejarah, kebudayaan, dan peradaban yang kita tanggung? Kita berpikir bahwa kita sedang mengembangkan keberadaban dengan mempersatukan bahasa. Kita diajari untuk menuduh bahwa umpamanya sistem bahasa Ngoko, Kromo Madya, dan Kromo Inggil adalah hierarki feodalisme. Padahal kekayaan peradaban batin dan keberbudayaan yang tercermin oleh pijakan-pijakan Rosso yang melahirkan 3 dimensi bahasa komunikasi itu dilunturkan dan dimusnahkan dari jiwa semua bangsa Nusantara untuk membuat kita semua menjadi manusia sempit yang berdialektika hanya berdasarkan posisi subjek, objek, dan predikat. Kita berpolitik, berdagang, bergaul, bahkan beragama dalam posisi pragmatis untuk secara naluriah selalu meletakkan diri kita sebagai subjek dan orang lain siapa saja sebagai objek atau predikat yang kita peralat. Struktur dialektika sosial subjek, objek, predikat sangat membukakan pintu untuk eksploitasi, penindasan, pemanfaatan, dan manipulasi. Demikianlah cara kita bergaul sehari-hari, demikianlah budaya politik kita, demikianlah incaran-incaran kapitalisme kita, bahkan demikianlah perilaku kita dalam menjalankan agama. Karakter utama kita dewasa ini adalah mengobjekkan dan memperalat siapa saja dan apa saja, termasuk kekuasaan birokrasi, hak rakyat dan kekayaannya. Salah satu kata paling populer dalam kehidupan sehari-hari adalah ngobjek. Melalui berbagai macam perangkat dan institusi informasi yang menghalangi jangan sampai bangsa ini lulus ilmu demokrasi. Jangankan lagi meningkat ke semester berikutnya, mempelajari ilmu demokrasi semar yang usia keilmuannya jauh lebih tua dan jauh lebih matang, serta komplit dibanding demokrasi impor yang mereka pelajari. Demokrasi yang dipakai sekarang hanya menyangkut subjek manusia, sementara alam, bumi, dan kandungannya adalah objek atau predikta alias perangkat yang diperalat. Demokrasi leluhur bangsa-bangsa Nusantara memperlakukan alam dan isinya sebagai partner pembangunan, sebagai subjek dan sebagai sesama makhluk hidup, bahkan sebagai sahabat karib, sebagai kekasih yang disayangi.
Akan tetapi insya Allah, di masa depan yang dekat, para pelaku demokrasi akan mulai mengenal Tuhan yang Maha Tunggal. Maka skalanya kesadarannya meluas dan meningkat. Tanah air beserta isinya adalah milik Tuhan yang dipinjamkan sampai batas waktu yang Ia tentukan kepada makhluknya, hambanya, manusianya, dan rakyatnya. Tuhan yang membikin dan pemilik tunggal seluruh alam semesta beserta isi dan penghuninya, sehingga Ia berhak membatalkan ciptaannya, sekarang juga berwenang mutlak untuk menyusun tradisi hukum ciptaan dan perilaku alam semesta. Berwenang membuat gempa, gunung meletus, meluapkan air samudra, berhak membiarkan masyarakat manusia hancur, berhak tidak memperdulikan sebuah negara runtuh, berhak menolong atau tidak menolong bangsa dari keruntuhannya, serta berhak membunuh semua binatang serta memusnahkan umat manusia, sebagian atau seluruhnya, kapan saja Dia mau. Alam semesta atau jagat raya disebut oleh peradaban, epistemologi dan biologi Jawa dengan bawono. Sedangkan makhluk hidup yang menghuninya dinamakan buwono. Para hamengku bawono yang ditugasi mengelola bawono adalah makhluk ekstra dimensi dari sudut pandang alam kemanusiaan. Para staf atau malaikat yang berdimensi mengetahui manusia, namun tak diketahui oleh manusia kecuali yang mengolah batin dan kelembutan jiwanya. Sementara hamengku buwono yang dimandati mengurus buwono, yakni isi dan penghuni alam semesta, khususnya bumi, disebut Khalifatullah, yang dalam hal ini dikhususkan untuk makhluk manusia. Bahasa gampangnya, hamengku bawono adalah malaikat, yang berarti harifah tentang birokrasi Allah, sedangkan hamengku buwono adalah manusia yang Allah menjulukinya sebagai khalifah. Para khalifah manusia dengan para malaikat bekerja sama, yaitu Mamayu Hayuning Bawono. Sedangkan para pegawai negeri sipil adalah pangeran-pangeran Mangkubumi. Mereka diangkat dan difasilitasi oleh rakyat untuk memangku bumi. Mengelolanya menjadi kesejahteraan bagi para majikannya, serta dengan sendirinya bagi mereka sendirinya. Para khalifah di bumi Nusantara banyak yang mengidap 3 penyakit gila, yaitu kekayaan, popularitas, dan kebesaran. Mereka meletakkan 3 hal itu sebagai substansi primer hidup mereka, hingga dijadikan tujuan dalam melakukan pekerjaan apapun. Karena 3 penyakit gila itu dianggap nilai pokok kehidupan, maka mereka memilih orang populer dijadikan pemimpin atau pejabat. Dengan membuang prinsip dan parameter substansial kepemimpinan, mereka melakukan pencitraan untuk memalsukan kekerdilannya menjadi seolah-olah kebesaran. Dan mereka mendaki kursi jabatan dengan bekal kekayaan, baik dari miliknya sendiri atau dari konsorsium sponsornya. Maka seluruh masyarakat tak bisa menginjak rem proses sejarahnya untuk terperosok menuju jurang pralaya, tahlukah atau penghancuran. Padahal hakikatnya 3 hal itu adalah bonus, hadiah, pahala, bahkan resiko. Mereka tidak mampu membedakan mana jalan, mana tujuan, mana sebab, mana akibat, mana isi, mana bentuk, dan mana keris, mana warangka. Mereka menjalani hidup dengan salah niat, beribadah tidak untuk Tuhan, tapi untuk memperoleh surga. Padahal kalau mencari Tuhan, diperolehnya surga. Hidup adalah mematuhi skenario Tuhan, menyesuaikan diri dengan hukum alam, mematuhi matematika yang suci, bekerja jujur, menegakkan akal sehat dan kecerdasan, menikmati,
kewajiban dan tangguh untuk tidak terlalu gatal terhadap hak, membuat semua yang lain merasa aman dan nyaman, membangun kepercayaan, maka kemasyhuran, kebesaran, dan kekayaan akan menjadi akibat otomatis dari itu semua. Bahkan barang siapa memfokuskan hidupnya untuk mengejar kekayaan, ia tidak akan pernah mengetahui apa sejatinya kekayaan itu. Ia tidak akan pernah mengetahui apa sejatinya kekayaan. Bahkan nanti di usia pensiunnya, ia mengerti telah ditipu oleh apa yang sepanjang hidup dikejar-kejarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.